Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah sampai ke Wasyartul Rawi, ya, masih terkait dengan kitab kedua yaitu kitab As-Sunnah, ya, atau Al-Hadis. Silakan bisa dibuka di halaman berapa ini, di Wasyartul Rawi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa syartur rawi, syaratnya seorang rawi, al-adalatu, yaitu memiliki sifat yang adil, ya. Wahia, dan al-adalah, sifat yang adil itu adalah malakatun, ya, kemampuan. Malakah itu kemampuan yang sudah bertajasud, ya, mendarah daging dalam dirinya. Malakatun, kemampuan atau karakter, ya. Malakatun, karakter, tamna'u, yang mencegah iqtirafal kabair, melakukan dosa besar, wasaghairil khissah, dan melakukan dosa-dosa kecil yang buruk, ya. Kasari kotiluk matin, seperti mencuri satu suap, ya, sesuap nasi, lukmatin tuh. Warodhail al mubahah, atau eh, perkara-perkara rendah yang mubah. Kabaulin bitorikin, seperti kencing di jalan, ya, seperti kencing di jalan. Jadi termasuk syarat seorang rawi adalah dia memiliki sifat yang adil. Ini kalau kita belajar ilmu hadis, maka kita akan mendapati bahwa seorang rawi itu syaratnya haruslah adil. Adil itu adalah memenuhi 5 syarat. Satu, dia seorang muslim. Dua, dia baligh. Tiga, dia berakal. Keempat, dia tidak fasik. Fasik itu artinya berbuat dosa besar atau terus-menerus berbuat dosa kecil, ya, yang mana dosa kecil ini mengalahkan ketaatan dia kepada Allah. Dan yang kelima adalah dia terhindar dari eh, dari cacat muruah. Nah, dari cacat muruah, yaitu dari cacatnya kewibawaan sesuai dengan masanya, ya. Nah, kalau seseorang memenuhi 5 ini, maka dia disebut dengan adil dalam konteks riwayat hadis, ya. Soalnya nanti adil dalam konteks asyahadah, persaksian dalam di di kejaksaan, ya, di kodi, itu berbeda dengan adil dalam hal periwayatan. Kalau adil dalam hal periwayatan syaratnya lima yang tadi saja, yaitu muslim, balik, berakal, bukan fasik, dan tidak cacat muruahnya. Nah, artinya periwayatan seorang perempuan, periwayatan seorang budak itu diterima dalam periwayatan hadis. Jadi tidak terbatas hanya laki-laki. Nah, itu berbeda dengan sifat keadilan dalam persaksian. Kalau dalam persaksian, adil itu harus muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, ya, tidak fasik. Jadi kalau dalam persaksian itu tidak diterima persaksian perempuan. Ya, walaupun nanti ada rinciannya, ya, persaksian itu dibagi-bagi. Ada persaksian dalam hal yang hanya bisa dilihat oleh laki-laki, ada persaksian yang hanya bisa dilihat oleh perempuan, ada persaksian yang umumnya dilihat oleh laki-laki, dan seterusnya, sesuai dengan perincinya dalam kitab Asy-Syahadah. Ya, eh jadi adil itu karakter yang mencegah seseorang berbuat dosa besar. Artinya adil itu lawannya fasik, ya. Dan fasik itu
tadi orang yang berbuat dosa besar sekali, contohnya dosa besar itu apa ya? Berbuat riba, membunuh, berzina, itu dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan eh, listnya, rinciannya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Nah, orang yang berbuat dosa besar itu terkategori fasik, bukan adil. Maka dia tidak sah periwayatannya. Begitu juga persaksiannya dalam pernikahan menurut mayoritas ulama. Nah, bagaimana cara dia bertobat? Ya bertobat dia adalah meninggalkan dosa besar itu dan dia diberikan tenggat waktu selama 1 tahun untuk sama sekali tidak kembali kepada dosa besar itu. Kalau sudah selama 1 tahun dia meninggalkan dosa besar itu, maka dia dianggap kembali lagi seperti semula. Ya. Atau yang kedua ya, fasik itu adalah dia sering berbuat dosa kecil. Tapi dengan catatan, perbuatan dosa kecil ini mengalahkan ketaatan. Artinya kalau seseorang itu sering berbuat dosa kecil, tetapi tidak mengalahkan ketaatan, ketaatannya masih banyak ketimbang perbuatan dosa dia, maka dia masih terkategori adil, belum fasik. Ya. Wasogoir, wasogoiril khisah, ya, atau eh, tercegah daripada hal-hal yang cacat muruah, adil itu ya. Ya seperti tadi, seperti dosa-dosa yang kecil ya, seperti tadi mencuri 1 susuk nasi. Atau roda ilmu mubahah itu tadi cacat muruah, cacat kewibawaan. Nah, kalau kata para ulama hadis, cacat kewibawaan itu standarnya dikembalikan kepada zamannya masing-masing, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Salah. Kalau zaman dulu itu ya seperti membuka kancing atas itu sudah termasuk cacat muruah, yang wibawanya cacat. Kalau zaman sekarang kan ya enggak ya, kita buka kerah di atas doang nih, itu bukan cacat muruah. Jadi dikembalikan kepada zaman masing-masing yang dimaksud cacat muruah itu apa? Ya cacat kewibawaan sebagai seorang muslim. Nah, kalau di sini contohnya kabaulin bitorikin, seperti kencing di jalan. Nah, itu sama udah cacat muruah zaman sekarang juga, cacat kewibawaannya. Nah, maka itulah yang disebut dengan sifat adin. Fala yuqbalu, maka tidaklah diterima fil asoh menurut pendapat yang sahih, majhulun batinan. Ya, rawi yang majhul tidak diketahui batinan secara batin. Wahwa al-mastur, dan itulah yang disebut dengan al-mastur. Dalam istilah mustalahul hadis itu ada namanya al-mastur. Ya, al-mastur itu disebut juga majhulul hal, yaitu adalah seorang rawi yang pribadinya itu sudah diketahui siapa namanya, nama dia, nama bapaknya dia. Taulah dia siapa. Cuman para ulama tidak ada satupun yang menilai dia, baik itu dinilai dengan adil ataupun dinilai dengan buruk ya. Maksudnya ditadil ataupun ditajrih, tidak ada. Tidak ada yang mentakdilnya, tidak ada juga yang menjerahnya. Jadi kalau ada seorang rawi diketahui orangnya dan dia diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih, tetapi tidak ada satu ulama mu'tabar yang menjerah atau mentadil dia, maka ini namanya rawi mastur. Jadi majhulul hal, dia kondisi kedobitan, kecermatan dia itu tidak diketahui. Ya, kondisi kedobitan dia tidak diketahui. Jadi al-mastur sekali lagi rawi yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih dan tidak ada satu ulama mu'tabar pun yang menilai dia, baik dijarah ataupun ditakdil. Jadi dia belum diketahui kondisi ad-dobatnya, kedobitannya itu belum diketahui. Apakah dia dobat cermat ataukah tidak. Nah, terkait dengan periwayatan majhulul hal atau al-mastur atau yang keadilannya belum diketahui secara batin karena tidak ada ulama yang menilai dia. Nah, maka menurut pendapat Ashah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu apa? La yukbal, tidak bisa diterima, tidak bisa diterima periwayatannya. Kenapa? Karena syarat eh, rawi yang itu diterima periwayatannya haruslah apa? Adil dan dobat. Sedangkan majhulul hal, rawinya tidak diketahui keadilannya, tidak diketahui juga apa? Kedobatannya. Maka karena dia tidak memenuhi syarat adil dan dobat, maka dia tidak bisa diterima. Kemudian wa majhulun mutlakon, dan juga tidak diterima ya rawi yang majhul secara mutlak, yaitu perawi yang secara mutlak itu
Ya dia memang tidak diketahui baik zohirnya maupun batinnya, itu sama dengan majhulul ain itu ya, sama ya. Jadi kalau majhulul mutlakon tuh rawi majhul yang sama sekali tidak bisa diketahui baik zohir ataupun batinnya. Itu perawi yang sifat adilnya tidak diketahui secara zohir ataupun batin. Ya. Lagi yang rawi batin aja, majhul batin aja ditolak, apalagi yang zohir dan batin, maka itu ditolak. Begitu juga majhulul ain ya. Majhulul ain itu orang yang periwayatannya dilakukan hanya oleh satu orang saja dan tidak ada satu ulama yang mentakdil atau mentajrih. Kalau majhulul hal itu kan diriwayatkan oleh dua orang atau lebih dan tidak ada yang menilai dia. Kalau majhul ain itu rawi yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dan tidak ada ulama yang mentakdil atau menjarah dia. Itu namanya majhul ain. Kalau majhul ain, sosoknya saja tidak diketahui. Ain, orangnya saja tidak diketahui. Apalagi keadilannya. Jelas-jelas itu semua rawi yang majhul, baik majhul zahir saja, majhul batin saja, atau majhul zahir batin, atau majhul ain, semuanya adalah ditolak periwayatannya. Pendapat Ashah semuanya ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia tidak memenuhi syarat rawi yang diterima. Apa itu? Rawi yang diterima itu mesti adil dan tobit. Sedangkan rawi yang majhul itu tidak diketahui keadilan dan ketobitannya. Ya. Kemudian fa'in wasofahu, maka jika menyifati seorang rawi nahu asyafi'i semisal oleh Imam Syafi'i, ya, bisikoti dengan sikoh, au binafyi tuhmati, atau dengan dinafikan adanya tuduhan dusta, kubila fil asah, itu diterima menurut pendapat yang sahih. Nah, di sini menurut ulama usul, ya, menurut Imam Zakaria Al-Ansari, kalau Imam Syafi'i, semodel Imam Syafi'i mengatakan eh, apa hadas tu atau rawi itu an athiqah. Aku meriwayatkan dari orang thiqah. Tapi tidak disebutkan namanya siapa. Rawi itu an thiqah. Atau Imam Syafi'i mengatakan rawi itu, ya, ani syakhsin la yuttahamu bil kidhib. Aku meriwayatkan seseorang yang tidak dituduh berdusta atasnya. Maka ucapan Imam Syafi'i seperti itu menandakan bahwa rawi itu adalah rawi yang thiqah sehingga bisa diterima. Ini menurut pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tapi yang pasti menurut ulama hadis ini tidak bisa. Karena ketika dikatakan rawahu as-siqatu, walaupun disifati dengan kata as-siqah, maka itu tidak bisa kemudian otomatis dia siqah. Ini dalam ilmu hadis disebut disebut dengan riwayatul mubham, yaitu rawi yang tidak dijelaskan, tidak disebutkan namanya. Dan riwayat mubham itu sama dengan majhul. Apa itu? Tidak diterima karena tidak bisa diketahui. Karena bisa jadi sikoh menurut Imam Fulan, belum tentu menurut ulama lain, yang lain itu adalah sikoh. Sehingga riwayat yang mubham, hukum asalnya tetap ditolak. Nah, cuma di sini beliau mengatakan nahwu Syafi'i, semisal Imam Syafi'i, karena ya kredibilitasnya Imam Syafi'i sebagai ulama kibar yang memiliki kapabilitas untuk menilai seorang rawi, entah thiqah atau tidak. Maka ketika Imam Syafi'i sudah menilai seorang rawi itu thiqah, maka itu diterima. Makanya beliau mengatakan nahwu asy-Syafi'i, semisal ulama yang sekali berimam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan seterusnya. Itu imam-imam yang memang memiliki kapabilitas untuk menilai seorang rawi. Maka kalau imam-imam yang sekali berimam Syafi'i mengatakan rawahu as-siqah, rawahu la yutahamu bil kizib, diriwayatkan oleh orang yang siqah, diriwayatkan oleh orang yang tidak tertuduh berdusta, maka itu diterima fil asah menurut pendapat yang sahih karena Imam Syafi'i dan semisal Imam Syafi'i itu adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk menerima, untuk menilai suatu rawi. Eh, Nah, kaman aqdama ma'dzuron, sebagaimana orang yang dalam keadaan uzur, ya, ala mufassikin melakukan perbuatan yang eh,
ala mufassikin madnunin, melakukan perbuatan yang diduga atau maqtu'in yang pasti menyebabkan suatu kefasikan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau seseorang melakukan perbuatan yang itu perbuatannya menyebabkan suatu kefasikan, ya, baik diduga ataupun dipastikan akan menyebabkan kefasikan, tapi dalam keadaan ma'zur, dia dalam keadaan memang ada uzur melakukan perbuatan tersebut, maka status periwayatan orang yang seperti ini diperselisihkan. Jadi ada orang meriwayatkan hadis, dia melakukan suatu perbuatan fasik, ya, baik diduga akan menyebabkan kefasikan atau dipastikan. Tapi dia dalam keadaan uzur melakukannya. Maka periwayatan orang ini diperselisihkan. Yang pertama, pendapat asoh, pendapat yang paling kuat, dapat diterima. Ya, baik dalil yang menunjukkan kefasikannya bersifat zoni dugaan, ataupun juga qot'i. Contohnya seseorang itu meminum khamr, tapi dia nggak tahu bahwa apa yang ia minum itu adalah khamr. Khamr. Terus dia minum, dia mabok. Nah, apakah dan minum khamr kan termasuk dosa besar ya. Nah, apakah orang yang meminum khamr, ya, yang mana dia itu dalam keadaan uzur karena tidak tahu itu adalah khamr, apakah riwayat orang seperti ini ditolak? Jawabannya tidak. Riwayat orang seperti ini diterima. Kenapa? Karena dia melakukan kefasikannya dalam keadaan tidak diketahui atau dalam keadaan uzur. Nah, itu berbeda kasusnya kalau orang melakukan perbuatan kefasikan dalam keadaan mengetahui hukumnya haram dan dia juga dalam keadaan tidak tidak apa ya, memang tahu itu apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang haram. Maka orang yang melakukan seperti ini ya jelas dia terkategori fasik, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Ya, paham ya sampai sini? Allah. Baik. Kemudian wal mukhtar, pendapat yang terpilih, ya annal kabirah, bahwa dosa besar adalah ma dosa yang tuwu'ida, diancam alaihi atas dosa tersebut bi khususihi secara khusus, ya, ghaliban, ya, secara umum. Jadi namanya dosa besar itu apa sih? Dosa itu bisa terkategori disebut dosa besar kalau apa? Jadi menurut pendapat terpilih bahwa dosa besar adalah perbuatan yang pada umumnya ditetapkan ancamannya secara khusus bagi perbuatan tersebut. Kakotlin seperti membunuh, wazina seperti zina, ya, waliwat liwat ya sodomi, wasyurbi khomrin meminum khomer, muskirin yang memabukkan, wasarikotin mencuri dan yang lain-lain. Jadi memang di kalangan para ulama sendiri, perdebatan tentang kategori dosa besar itu belum ada kata mufakat, kesepakatan. Apa sih suatu perbuatan yang terkategori sebagai dosa besar? Itu belum ada kata mufakat. Contohnya Imam Ibnu Abdissalam mengatakan, aku tidak melihat dosa-dosa besar dapat terbatasi oleh definisi. Ya, dalam arti ya belum ada satu definisi pun yang terlepas dari gugatan. Artinya setiap definisi daripada dosa besar itu selalu ada yang mengkritik, tidak selamat daripada kritikan. Nah, jadi dosa besar itu definisinya beragam di kalangan para ulama. Di antaranya nih, contoh yang pertama, dosa besar adalah perbuatan yang secara khusus ditetapkan ancaman dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ini adalah definisi yang dikemukakan oleh mu'alif, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, definisi ini memang lebih banyak dijumpai untuk kasus-kasus dosa-dosa besar. Ya, dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abdul bin Abbas. Beliau mengatakan setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala memastikan neraka, murka, laknat atau siksaan adalah dosa dosa besar. Ada juga yang kedua, dosa besar itu adalah perbuatan yang di dalamnya dikenal sanksi had. Jadi ada setiap dosa besar adalah dosa atau perbuatan yang di dalamnya ada hukuman hadnya. Ya, hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti mencuri itu dipotong tangannya, berzina itu dicambuk dan seterusnya. Nah, Imam Rafi'i mengatakan bahwa definisi ini memang kebanyakan ulama condong kepada definisi ini. Ini juga yang ditemukan oleh saya di beberapa kitab. Para ulama kebanyakan mendefinisikan dosa besar itu begini, yaitu perbuatan yang memiliki hukuman had pada dosa tersebut. Ya.
Kemudian juga dosa besar itu jumlahnya ada berapa? Ulama juga berbeda pendapat masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Ya, ya intinya dosa besar itu kita sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif ya, bahwa dosa besar itu setiap dosa yang memiliki eh, ancaman di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Atau pakai definisi yang kedua yang lebih masyhur adalah setiap perbuatan dosa yang memiliki ancaman had, hukuman had di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Di antara contoh dosa besar itu adalah kakotselin, seperti membunuh ya, amdan, secara sengaja. Au syubha, zulman. Au syubhatan zulman. Atau syubhat secara zalim. Jadi dosa besar itu yang membunuh secara sengaja. Karena membunuh itu kan ada tiga kategori ya. Ada membunuh apa? Membunuh itu ada membunuh amdan sengaja, ada membunuh kotoan karena salah, ada membunuh kemudian eh, apa bahasanya? Syabih bil amd yang menyerupai sengaja. Nah, maka orang yang membunuh secara sengaja atau yang menyerupai sengaja itu terkategori dosa besar semuanya. Membunuh yang secara sengaja syaratnya tiga. Satu, dia memang meniatkan melakukannya. Dua, dia sudah mentarget orangnya, orang ini. Yang ketiga, dia menggunakan alat-alat yang memang secara umum akan mematikan. Nah, kalau tiga ini terpenuhi, maka itu terkategori pembunuhan sengaja. Dia memang niat melakukannya. Kemudian yang kedua, dia memang mentarget orang ini. Dan ketiga, menggunakan alat-alat yang memang secara umum membinasakan. Seperti pakai pisau, pakai batu besar, pakai senjata. Ya. Terus yang kedua, ada yang namanya membunuh secara menyerupai sengaja. Yaitu orang yang membunuh ada niat, sudah mentarget, tetapi dia tidak menggunakan alat-alat yang secara umum mematikan. Ya. Contoh sekadar pakai kayu. Kayu itu kan nggak mematikan ya. Tapi kemudian dia pukul-pukul, akhirnya orangnya mati. Nah, orang yang melakukan ini pun termasuk terkategori dosa besar. Ya. Yang ketiga, baru yang terkategori bukan dosa besar, adalah membunuh secara salah, tidak tidak sengaja. Yaitu satu, dia tidak meniatkan, dua, dia tidak mentarget. Ya. Nah, yang ketiga itu bisa menggunakan alat yang secara umum mematikan ataupun tidak. Tapi dia memang nggak meniatkan dan mentarget orang ini, enggak, dia tidak tidak lagi apa mentargetkan orang ini. Contohnya dia membunuh, menembak burung atau menembak rusa ya di hutan. Ternyata tembakannya miss karena orang yang meninggal. Nah, ini namanya al-qatl al-khata. Membunuh secara tidak sengaja itu membunuh yang salah. Orang seperti ini maka selain dia harus membayar diat 100 onta, dia juga harus membayar kafarat. Ya, kafaratnya itu eh, adalah membebaskan budak perempuan mukminah satu orang. Kalau tidak ada maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa maka dia memberikan 60 orang miskin makan. Ya. Nah, yang kedua adalah wazina zina berdasarkan ayat eh, apa ayatnya ini? Ya zina. Berzina itu termasuk dosa besar karena apa? Karena di dalamnya ada hukuman had. Kata Allah, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Setiap perbuatan dosa yang ada hukuman had di dunia, maka itu termasuk dosa besar. Maka dalam hadis, ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, ada seseorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu dzanbi akbaru indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kalau Nabi berkata, antad'ullaha niddan, engkau menyekutukan Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Qala, kemudian orang tadi berkata, summa ai. Kemudian apa lagi ya Nabi? Qala, Nabi mengatakan, antaktul, engkau membunuh, waladaka, anakmu, makhafata an yat'ama ma'aka, khawatir dia makan bersamamu. Qala, kemudian ditanya lagi, summa, kemudian apa? Qala antuzania halilata jarika. Yang berikutnya adalah engkau menzinahi istri dari tetanggamu. Jadi berdasarkan hadis ini juga Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu menyusun kitab dosa. Jadi dosa paling besar pertama beliau mengatakan adalah asyirku, syirik.
Yang kedua adalah membunuh, ya. Yang ketiga itu adalah zina. Keempat riba dan seterusnya. Dan juga firman Allah, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Itu dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, ya, tidak berzina. Kemudian yang termasuk dosa besar adalah aliwat. Liwat itu ya sodomi, ya. Li'annahu mudayyi'u lima'in nasal biwat'ihi fi farjin kazina. Karena sodomi itu termasuk menyia-nyiakan benih keturunan terhadap sesuatu yang tidak seharusnya. Kata Nabi, "Man wajadtumuhu yu'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Barang siapa kalian dapati ada orang yang melakukan, ya, amalan seperti kaum Nabi Lut yaitu sodomi, maka bunuhlah pelaku dan yang disetubuhinya, ya. Tentunya ini yang saling saling suka, ya. Berikutnya yang termasuk dosa besar adalah wasyurbi khamrin, minum khamr. Wa in lam tuskar, sekalipun khamrnya tidak memabukkan. Likillatiha wa hiya al-mushtaddu min ma'il inab. Jadi yang namanya khamr itu terkategori khamr itu bukan karena memabukkan atau tidak dalam arti efeknya. Ya kan, ilat khamr itu haram adalah karena dia memabukkan. Memabukkan. Bukan karena efek minumnya itu langsung mabuk, bukan. Tapi memang di dalam khamr itu ada zat yang memabukkannya. Maka kalau orang meminum suatu minuman yang ada zat memabukkannya, sekalipun orang yang minumnya tidak mabuk, maka itu termasuk dosa besar. Nah, ya. Karena apa ya? Karena tadi zatnya ada yang memabukkan. Tapi karena zat memabukkannya sedikit, sehingga dia kemudian ketika minum tidak mabuk. Tapi dia tetap terkategori dosa besar karena telah meminum khamr. Dosa besar berikutnya adalah minum perkara yang memabukkan. Kalau khamr, ini memang ada istilah khusus. Kalau khamr itu adalah minuman yang terbuat dari rendaman anggur. Kalau terbuat dari rendaman selain anggur, tidak bisa disebut khamr secara bahasa. Ya, secara bahasa. Makanya kayak eh, apa itu namanya zabib, ya. Zabib bukan ya? Namanya itu nabid, nabid, apa? Nabid, nabid itu rendaman kurma. Rendaman kurma yang kemudian didiamkan terus menjadi mabok. Nah, nabid itu jadi gini, ada ikhtilaf memang. Mayoritas ulama mengatakan pokoknya setiap perasan dari minuman apapun, dari buah apapun, yang kemudian itu menjadi minuman dan memabukkan, dan memiliki zat yang memabukkan, maka dia bisa terkategori sebagai khomer, disebut khomer. Walaupun secara bahasa, khomer itu hanya menunjukkan kepada perasan anggur. Ya. Ketika dia ada zat memabukkan, maka hukumnya disamakan dengan khomer, yaitu haram. Nah, ini berbeda dengan mazhab Abu Hanifah. Nah, ini juga harus hati-hati, ini kalau salah pemahaman sama dengan menghalalkan khomer. Kalau kata mazhab Abu Hanifah, dan kata Imam Abu Hanifahnya sendiri, nabid, rendaman rendaman kurma itu tidaklah haram hukumnya. Jadi kalau ada khomer, ya minuman keras, ya, yang terbuat dari eh, perasan kurma, yang kalau dia minum dia tidak memabukkan, dia tidak mabuk, maka itu tidak haram menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena yang diharamkan itu khomer, bukan nabid. Cuman pendapat yang difatwakan hari ini dalam mazhab Abu Hanifah tetap nabid itu hukumnya haram. Karena semua air, ya, semua air yang itu di dalamnya ada zat memabukkan dari perasan buah apapun, maka hukumnya disamakan dengan khomer, maka hukumnya adalah haram. Jadi wa muskirin, dan segala sesuatu air yang memabukkan. Paham ya? Makanya kalau kita nyimpen minuman kurma, ya, kalau kita tutup lama ataupun madu tutup lama, kalau kelamaan itu akan berbusa. Nah, berbusa itu menandakan sudah ada khomer, sudah ada zat yang memabukkannya, makanya harus dibuang, tidak boleh diminum. Karena ketika itu udah mabuk, itu memabukkan. Nah, di sini ada pengecualian. Amma syurbu ma la yuskir. Adapun meminum minuman yang tidak memabukkan, likillatihi, karena sedikitnya, min ghairil khomri,
bukan dari selain khamr, perasan anggur. Jadi kalau dia meminum yang tidak memabukkan dari selain perasan anggur, fasaghiratun hukman fi haqqi man syaribahu mu'taqidan hillahu. Maka hukumnya bukan dosa besar, tapi dosa kecil secara hukum pada diri orang yang meminumnya dengan meyakini bahwa itu adalah hukumnya halal seperti tadi mazhab Abu Hanifah. Ya. Tapi kalau dia memiliki keyakinan itu termasuk dosa besar, termasuk haram, maka itu dosa besar bagi dirinya. Paham ya? Jadi khomer itu khusus nama untuk perasan anggur. Maka kalau kita meminum nabid, kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kalau meminum nabid perasan kurma yang itu tidak memabukkan karena sedikit, maka itu hukumnya halal menurut mazhab Abu Hanifah. Ya, tapi tetap tadi yang difatwakan tetap haram walaupun sedikit. Dosa besar berikutnya adalah wasari kotun mencuri. Ya lirub imithkolin ketika sudah mencapai seperempat dinar. Karena nisob orang yang mencuri yang itu harus dipotong tangannya itu adalah ketika dia mencuri seperempat dinar ke atas. Ya seperempat dinar. Kalau 1 dinar sekarang 2 juta ya seperempat dinar dari 2 juta aja berapa? 200.000 atau 500 ya sekitar gitu. Jadi kalau dia nyuri sendal swallow maka itu tidak terkategori dosa besar dan juga tidak tidak wajib dan juga tidak disunahkan ya. Dipotong tangannya nggak ada ya. Karena potong tangan itu baru berlaku apabila dia mencuri sudah di seperempat dinar ya. Berdasarkan ayat wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah kedua tangannya. Kemudian termasuk dosa besar lagi adalah wa ghazbin, gosob. Gosob itu adalah istilah uhaqil ghair udwanan. Gosob itu adalah kita menguasai hak orang lain secara paksa tanpa ada keridoan atau izin daripada si pemilik hak. Itu gosob. Jadi gosob itu bukan hanya penguasaan harta, tapi penguasaan hak. Hak itu lebih umum daripada mal harta. Contoh nih, kita lagi antri di Alfamaret. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mendahului kita. Padahal kita antrinya lebih dulu. Tapi orang di belakang justru merebut antrian kita. Nah, merebut antrian itu termasuk merebut hak orang lain. Maka itu termasuk dosa besar. Atau kita sudah mau sholat, kita di saf pertama ini udah menduduki saf pertama, tiba-tiba ada orang, kamu di belakang aja sholatnya, saya orang tua. Nah itu juga sama gosok, dosa besar. Kenapa? Karena itu termasuk mengambil hak orang orang lain, ya, tanpa izin dan tanpa keriduan dari orang yang di depan. Ya, wa ghasbin limalin au nahwihi dan menggosok harta atau yang lainnya. Makanya definisinya tuh hak lebih umum. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam Sahihain, man dzalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil 1 jengkal minal ardi dari tanah, ya, tuwiqahu min sab'i ardin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan tanah itu padanya kelak di hari kiamat dari 7 lapis bumi. Kalau dia mengambil sejengkal tanah, ya, dalam hal pengukuran contohnya, maka Allah akan mengalungkan baginya kelak di hari kiamat 7 lapis bumi. Tanah 7 lapis bumi. Ya. Kemudian termasuk dosa besar adalah waqadzbin. Waqadzbin. Qadzbin itu adalah kita menuduh perempuan baik-baik secara zahirnya dia adalah perempuan yang baik, yang suci, tidak fasik, berbuat zina. Maka itu dosa besar. Qadzaf. Hukumannya 80 kali cambukan. Nah, tapi kalau kita menuduh perempuan yang zahirnya fasik, fasik itu artinya dia terbiasa sudah pernah berbuat zina, ya. Dia sudah pernah berbuat zina. eh, Maka itu tidak mengapa kita menuduh dia berbuat zina. Dalam fikih itu eh, namanya itu apa? Muhson. Muhson dalam bab qadzaf itu adalah 3 kategorinya. Satu, orangnya tidak pernah berbuat zina. Dua, dia tidak menggauli saudarinya yang menjadi budak dia. Ya. Yang ketiga, dia tidak pernah melakukan tindakan menggauli lewat dubur. Nah, kalau orang terkategori 3 ini, maka dia tidak muhson.
Sehingga kalau dia dituduh berbuat zina, itu tidak kena qadhaf. Kalau orang menuduh orang yang tiga kategori ini tidak terkena qadhaf karena dia bukan muhsan. Tapi kalau kita menuduh perempuan yang baik-baik yang tidak pernah berbuat zina, tidak pernah menggaul lewati dubur dan seterusnya, maka itu qadhaf. Jadi qadhaf itu antu ayyira ya al-muslimah at-tahirah. Engkau menuduh muslimah yang baik-baik az-zina berbuat zina. Nah, nanti tuduhan itu ada dua. Ada tuduhan sorih, tegas. Kalau tegas, seperti kayak kayak kita mengatakan, kamu berzina. Maka kita akan nanti mendapatkan konsekuensi. Satu, harus mendatangkan bukti, yaitu 4 orang saksi. Muslim, balik, berakal, laki-laki, dan melihat langsung kejadian zina itu. Kalau nggak ada juga, kedua, kalau kita adalah suami daripada perempuan yang tadi kita tuduh berbuat zina, maka kita harus melakukan li'an, saling melaknat. Saksi nggak ada, li'an juga nggak mau. Maka ketiga, kita akan terkena yang namanya had. Hukuman apa itu 80 kali cambukan dan persaksian orang yang menuduh tadi tidak bisa diterima selamanya. Itu konsekuensinya. Tapi kalau dia mampu mendatangkan bukti, ya maka gugur hukuman hadinya. Atau dia melakukan li'an kalau dia adalah suami dari istri yang ia tuduh tadi. Li'an itu saling melaknat. Jadi kayak li'an itu nanti dilakukan selama dengan ucapan 4 kali laknatan, 4 kali apa namanya kayak aku bersaksi bahwa dia itu adalah berzina. Aku bersaksi bahwa dia berzina. Nah, kelimanya nanti melaknat. Kalau seandainya saya yang salah, saya yang diazab oleh Allah. Kalau dia yang salah, dia yang diazab. Nah, setelah itu maka suami istri ini setelah li'an itu cerai dan cerainya selamanya. Tidak boleh bisa kembali lagi. Jadi kalaupun istrinya nanti nikah lagi, menggauli bla 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 sudah berjima dengan suami yang lain, kalau dia cerai boleh nggak nikah lagi sama orang yang melian dia? Jawabannya tidak bisa. Orang yang sudah lian maka dia cerai secara selamanya sampai di akhirat, nggak bisa ketemu lagi. Ya, itu qadhaf. Itu kalau tasrih, sorry kita mengatakan kamu mah berzina, kamu mah pezina gitu. Atau secara ta'rid, ta'rid itu sindiran, secara majazi kayak kamu mah anak zina, gitu. Anak zina berarti kamu menuduh ibunya zina. Yang seperti ini harus harus diniatkan. Kalau dia meniatkan menuduh zina maka kena, ya, dan seterusnya. Berdasarkan ayat innalladzina yarmunal muhsanati, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik. Nah, muhsan tadi ya, perempuan baik-baik itu yang tidak pernah berzina, tidak bergaul melalui dubur, ya, dan seterusnya tadi. Ya, kalau menuduh zina kepada Sayyidina Aisyah kayak yang dilakukan oleh Syiah itu ya jelas itu maka kufurannya, kafir itu. Berikutnya yang termasuk dosa besar adalah wanami matin adalah mengadu domba. Dan namimah itu adalah naqlu kalami ba'din nas ila ba'din ala wajhil ifsad bainahum. Jadi adu domba itu adalah kita memindahkan atau membawa perkataan sebagian orang kepada sebagian yang lain dengan tujuan merusak di antara mereka. Jadi membawa berita yang memang beritanya benar tapi tujuannya adalah merusak. Jadi mengadu domba. Nah, itu namimah. Kata Nabi, la yadkhulul jannata nammamun. Tidaklah masuk surga orang yang tukang adu adu domba. Nah, berbeda kalau kita mengambil pendapat orang sebagai nasihat kepada orang yang kita maksudkan, maka itu bukan namimah. Sebagaimana firman Allah, "Ya Musa innal mal'a tamiruna bika liyaqtuluka." Wahai Musa, sesungguhnya orang-orang tadi itu telah berbuat konspirasi untuk membunuh engkau. Itu kan menukil perkataan orang untuk menjadi nasihat bagi Nabi Musa. Dan itu hukumnya wajib bahkan. Kenapa? Kalau nggak dia mati, terbunuh. Amal ghibah, adapun ghibah, yaitu zikru kali insanin bima takrahuhu, yaitu engkau menyebut-nyebut orang lain dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang kita sebut tadi. Wa in kana fihi saghiratan, sekalipun uh, ghibah itu dosa kecil kata beliau, ya. Wa qalahu sahibul iddah wa qara ar-rafi wa man tabi'ahu li umumil balwa biha.
Itu disebutkan oleh pengarang kitab Al-Iddah yaitu Abu Abdillah Husain bin Ali bin Husain At-Tabari, juga disepakati oleh Imam Ar-Rafi dan diikuti oleh Imam Ar-Rafi'i. Apa itu? Bahwa gibah yaitu menyebut-nyebut nama orang, menyebut-nyebut kejelekan orang yang tidak disukai oleh orang yang kita sebutkan, itu termasuk dosa kecil. Apa alasannya? Li'umumil balwa biha, karena sudah menjadi musibah yang merata ke setiap orang, kata beliau. Ya, untung aja. Tapi Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan innaha kabiratun bila khilafin. Namimah itu gibah itu termasuk dosa besar tanpa ada perbedaan pendapat, kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi. Kalau kata Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya, gibah itu dosa besar kalau bagi hamalatul Quran, bagi para penghafal Quran, dan dosa kecil bagi selain penghafal Al-Quran. Termasuk dosa besar berikutnya adalah wasyahadati zurin, ya, bersaksi palsu, walau bimaqala, walaupun dengan sesuatu yang sangat kecil. Ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha fi khabarin minal kabair. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan persaksian palsu dalam hadisnya termasuk dosa besar. Kemudian termasuk yang dosa besar itu adalah wayaminin fajiratin, yaitu adalah sumpah palsu. Dia bersumpah tapi semuanya palsu. Berdasarkan sabda Nabi, "Man halafa ala mali imri'in muslimin bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah atas harta seseorang muslim tanpa hak, maka dia nanti akan bertemu dengan Allah, sedangkan Allah dalam keadaan marah terhadapnya. Berikutnya adalah waqati'ati rahimin, orang yang memutus tali silaturahim. Berdasarkan sabda Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Tidaklah masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Termasuk dosa besar berikutnya wa ukukin lil walidaini, yaitu melawan kedua orang tua atau salah satu darinya. Berdasarkan sabda Nabi yang memasukkan ukuk, yang melawan kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Bahkan dikatakan termasuk dosa yang paling besar, yaitu adalah melawan kedua orang orang tua. Termasuk dosa besar berikutnya adalah wa firorin minazahfi, lari dari medan pertempuran. Berdasarkan firman Allah, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Barang siapa yang ketika perang dia berpaling ke belakang, yaitu kabur. Kaburnya bukan dalam arti untuk menyusun strategi ulang atau bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lebih besar, artinya dia kabur karena takut, ya, maka itu termasuk dosa besar. Bahkan Nabi memasukkannya sebagai minas sab'i al-mubiqat, termasuk kategori 7 dosa yang paling besar. Ya, apa itu? Lari dalam medan pertempuran. Dalam sabdanya Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara dosa besar yang paling merusak. Asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihar, sihir, wa qatlun nas, membunuh orang, allati haramallahu illa bil haq, yang telah Allah haramkan kecuali karena hak. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa aklu riba, memakan riba, wa tawalli yauma zuhfi, dan kabur ketika hari perang. Wa qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik, al-ghafilati al-mu'minati, yang mukmin. Nah, makanya hati-hati. Kemudian wa mali yatim, yaitu mengambil harta anak yatim bila hakin tanpa hak. Walaupun mengambilnya kurang dari seperempat dinar. Berdasarkan firman Allah, innalladzina yakuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu dia memakan api neraka. Innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naru wa yaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya dia adalah memakan di dalam perutnya api neraka dan dia akan memasuki neraka yang sangat pedih. Termasuk dosa besar berikutnya wa khianatin, berkhianat, ya. Berkhianat pada selain kepada sesuatu yang tidak kecil, ya. Ya, berkhianat selain dalam hal yang remeh, baik berkhianat dalam hal takaran ataupun dalam hal timbangan, ya, ataupun melalui melakukan korupsi dan seterusnya. Artinya dikecualikan kalau berkhianat dalam hal yang remeh-temeh nggak terkategori dosa besar. Berdasarkan firman Allah, wailul lil mutaffifin, atau innallaha la yuhibbul khainin, ya.
Termasuk dosa berikutnya wa taqdimu sholatin ala waktiha, mendahulukan sholat atas waktunya, wa ta'khiruha anhu bila udhrin, atau mengakhirkan sholat ya tanpa ada uzur. Jadi termasuk dosa besar kata beliau adalah mendahulukan sholat di atas waktunya atau mengakhirkan sholat ya tanpa ada uzur. Terlebih lagi apabila meninggalkannya, maka itu dosa besar. Ini khilaf sebetulnya. Kalau mengakhirkan sholat itu termasuk dosa besar itu, ini khilaf harusnya. Harusnya nggak dosa besar. Oh, afan, afan, afan. Ini maksudnya bukan mengakhirkan sholat dalam arti masih dalam kategori waktu sholat, tapi mendahulukan waktu sholat atas waktunya dan mengakhirkan sholat atas waktunya. Paham ya? Jadi bukan mengakhirkan sholat dalam arti masih terkategori di waktu sholat. Jadi kalau zuhur jam 12, asar jam setengah 4, kita sholat jam 3 mengakhirkan. Apakah itu terkategori dosa besar? Enggak dosa besar. Ini cuma perbuatan yang buruk, tapi enggak termasuk dosa. Karena memang kan dalam usul kan kita udah belajar tentang al-waktu al-muwassa, yaitu eh, hukum syara yang syariat telah memberikan keleluasaan waktu pada pelaksanaannya, yang mana dalam waktu pelaksanaannya itu bisa dikerjakan ibadah yang sejenis daripada ibadah tersebut. Nah, yang namanya waktu muasa menurut pendapat yang sahih, kita boleh mengerjakannya di kapanpun waktu tersebut selama masih dalam kategori waktu itu. Artinya nggak dosa lah, itu memang sudah aturan syariat yang membolehkan seperti itu. Bukan termasuk dosa. Cuman kalau kita sering mengakhirkan sholat ya perbuatan buruk saja, tapi nggak dosa. Bahkan nggak dosa kecil. Ya, hanya perbuatan yang buruk saja, yang termasuk buruk. Nah, jadi maksud di sini itu mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi kalau harusnya zuhur itu jam 12, dia malah sholat zuhurnya pas asar. Nah gitu maksudnya. Bila uzrin, tanpa adanya uzur. Ya seperti safar kalau uzurnya. Sebagaimana sabda Nabi, man jama'a baina sholataini min ghairi udhrin faqad atababan min abwabil kabair. Barang siapa yang menggabungkan di antara dua sholat tanpa ada uzur, maka sungguh dia telah melakukan bab dari maka sungguh dia telah memasuki pintu dari pintu-pintu neraka. Pintu-pintu dosa besar. Kemudian dosa besar berikutnya wakadzibin amdan, berdusta secara sengaja ala nabi, kepada Nabi SAW. Berdusta atas nama Nabi ya. Berdasarkan sabda Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka. Kemudian kemudian termasuk dosa besar adalah wadarbi muslimin bila haq, memukul seorang muslim tanpa hak. Ya, berdasarkan sabda Nabi, sinfani min ummati min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'an kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun wa ru'usahuna ka ka'simatil bukhti al-ma'ilah la yadkhuluna al-jannah wa la yajuna riha wa inna riha la yujadu min wasiratin kadza wa kadza. Kata Nabi, dua golongan dari umatku termasuk penduduk neraka yang aku belum menyaksikannya, yaitu kaum yang bersamanya cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan memukuli manusia dan para wanita yang menutupi sebagian badan dan membuka sebagian yang lain. Ya, muslim ini ya, memukul muslim. Ya, seperti penguasa diktator kalau dia menyiksa seorang muslim, ya kategorinya kena ini. Kemudian termasuk dosa besar wasabi sahabiyin, mencela, mencaci maki sahabat. Berdasarkan sabda Nabi, la tasubu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, maka demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak semisal gunung Uhud, berinfak emas semisal gunung Uhud, sama sekali kalian tidak akan mendapati satu mud daripada infaknya salah satu di antara mereka ataupun setengahnya. Ya. Kemudian termasuk dosa besar berikutnya wakatmi syahadatin, menutup-nutupi persaksian, ya, menyembunyikan persaksian. Kata Allah, "Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu." Barang siapa yang menutupi persaksian, maka sungguh dia telah berbuat dosa. Hatinya telah berbuat dosa. Dosa besar berikutnya warishwatin rishwah, suap, ya. Suap itu adalah an yubadzila malan liyahiq
batilan au yubtilu haqqan. Suap itu adalah kita memberikan harta, mengerahkan, mengeluarkan harta agar menjadikan sesuatu yang batil itu benar atau menjadikan sesuatu yang hak itu batil dengan suap itu. Berdasarkan sabda Nabi, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Laknat Allah itu bagi ar-rashi, orang yang melakukan suap, wal murtashi, dan orang yang mendapatkan suap. Imam Al-Hakim menambahkan riwayatnya waraish alladhi yas'a bainahuma, dan raish itu orang yang menjadi perantara antara keduanya. Nah, dalam madhab Syafi'i itu beda halnya kalau kita menyuap orang, menyuap pejabat atau apapun itu untuk mengambil hak kita. Kalau kita tahu nih, kita itu hak, kita itu layak untuk mendapatkan itu, tapi kita dipersulit, maka kita kemudian bayar untuk mendapatkan hak itu. Maka dalam madhab Syafi'i itu tidak terkategori riswah dan hukumnya boleh dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau kita ingin buat SIM, kita udah tahu kita tuh udah mampu untuk mengendari motor ya, mampu secara fisik dan mental. Cuman ketika kita tes dipersulit terus, ya udahlah bayar aja lah, nembak supaya dapat SIM. Itu hukumnya boleh dalam madhab Syafi'i. Ya. Kemudian termasuk dosa besar ini banyak ya, dosa besar ada berapa? Tiga tiga. Berikutnya adalah diasah. Ya, diasah itu adalah eh, membiarkan istri itu berbuat asusila. Ya, dayus kalau bahasa kita. Jadi kita membiarkan istri itu membuka auratnya, membiarkan istri itu untuk terlihat kemolekan tubuhnya, itu dayus. Itu dosa besar. Kata Nabi, salah satu la yadkhuluna al-jannah al-aqu walidayhi wad dayus wa rijlatun nisa. Tiga orang yang tidak masuk surga adalah al-aqu walidayhi, orang yang berdusta kepada kedua orang tuanya, ad-dayus, dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk juga kiadah. Kiadah itu membiarkan istri orang lain berbuat asusila. Berikutnya adalah sa'ayah. Ya, sa'ayah itu adalah an yadhhaba bi syakhsin ila dhalimin liyudhiyahu bima yaquluhu fi haqqihi. Ya. Eh, Sa'ayah itu artinya dia membawa seseorang kepada orang zalim untuk disiksa karena dia telah berbuat hak. Ya. Jadi menyerahkan orang lain pada orang zalim padahal dia mengatakan perkara yang hak. Wah, ini kayak orang yang membocorkan informasi. Kalau mereka berkata perkataan yang hak, kemudian dia kasih tahu ke orang lain, kemudian orang lain ini tuh menyakitinya gitu. Wah, itu dosa besar. Kata Nabi, as-sa'i musalitun. Orang yang mengorbankan orang lain adalah membuat rusak. Ya. Dosa besar berikutnya waman izakat, yang menolak zakat. Dosa besar berikutnya adalah si rahmah, putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Nabi, minal kabair al-isyraku billahi wal iyasu min rauhillah. Termasuk dosa besar adalah bersekutu, menyekutukan Allah dan putus dari rahmatnya Allah. Kemudian termasuk dosa besar itu adalah wa amni makrin, yaitu merasa aman dari balasan Allah Subhanahu wa taala dengan membiarkan dirinya berlarut dalam kemaksiatan dan berpegang pada pengampunan. Kata Allah, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidaklah orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian dosa besar berikutnya zihar, yaitu sumpah zihar. Zihar itu artinya seorang suami bersumpah kepada istrinya. Dia mengatakan kamu bagaikan punggung ibuku. Zihar. Zihar itu dikata zuhrun punggung. Jadi kalau kita bersumpah, ya, kemudian sumpah itu menyamakan istri itu dengan seseorang yang itu termasuk mahram kita, artinya istri nggak boleh kita gaul itu kalau mahram. Nah, maka itu hukumnya haram. Dia harus dua pilihannya, menceraikan istrinya atau membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat. Berikutnya adalah walah mimaitatin wa khinzir, memakan daging bangkai dan babi, ya. Itu juga termasuk dosa besar. Kemudian wa fitrin fi Ramadan, berbuka puasa pada bulan Ramadan walaupun satu hari tanpa ada uzur, itu termasuk dosa dosa besar. Dosa besar berikutnya wa hirabatin, ya. Hirabah itu begal, ya.
yaitu qat'ut thariq alal marin bi ikhafatihim, yaitu membegal orang yang lewat dengan cara menakut-nakuti mereka. Berdasarkan firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang begal itu langsung disebutnya memusuhi Allah dan Rasul, memerangi Allah dan Rasulnya. Dosa berikutnya wasihir wa riba, yaitu sihir dan riba, itu termasuk dosa besar, jelas. Kemudian wa idmani saghiratin, yaitu melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Baik dosa kecilnya satu macam atau beberapa macam dosa kecil yang sampai mengalahkan ketaatan kepada Allah, maka itu juga termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu? Ya ini sebentar lagi kita selesai kitab kedua masuk ke ijma. Nah itu. Ya, dua kali pertemuan lagi mungkin ijma nyampe. Kalau pas ijma nanti kita lihat ya apakah mau dilanjut ini daurahnya atau tidak. Oh balang. Ya, kita lihat kesiapan. Cukup? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. Ustaz.